Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? 2 kali lebih semangat lagi, GW Gilgal and shout haleluya. Kita mau belajar tentang love, tentang cinta, tentang kasih. Dari awal bulan kita udah belajar, lalu kemarin minggu kedua kita belajar tentang unconditional love. Hari ini kita mau belajar tentang expression of love. Lalu minggu depan kita akan belajar tentang love story, jadi sepanjang bulan tentang kasih. Nah, bicara tentang cinta, kita kemarin belajar bahwa cinta itu harus aktif. Cinta itu harus dimanifestasikan. Cinta itu harus ada langkah, yaitu memberi. Dan cinta itu harus ada inisiatif. Kok kamu udah gak pernah ngomong I love you? Ya kamu juga gak pernah ngomong I love you gitu. Bayangin kalau semua pasif-pasifan, nunggu-nungguan, gak ada yang memberi. Bagaimana cinta itu bisa terwujud. Dan kita bersyukur karena Bapa di surga memberikan teladan. Dia kirimkan Yesus ke muka bumi ini, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Hanya untuk menunjukkan cintanya. Dan sepanjang khotbah ini, saya mau minta tolong Bapak Ibu Saudara, boleh enggak? Baru tanya boleh enggak dijawab. Boleh enggak? Jadi kita sepakat, saya bertanya, Bapak Ibu Saudara menjawab ya. Karena akan ada banyak sekali tanya jawab supaya kita pulang ngerti. Oh, begini maksud firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara udah pernah tahu kisah Marta sama Maria yang ketemu Yesus belum? Tahu ya. Siapa yang lebih pilih Marta? Kesepakatan tadi? Yang lebih pilih Marta? Yang lebih pilih Maria? Saya tadi gue udah feeling pasti banyak yang Maria. Oke. Yang di luar itu? Saya sih nggak Marta, nggak Maria lah. Saya jadi diri saya sendiri. Oke, lebih dalam ya. Dari semua favorit kita yang kita ngefans itu, siapa yang menghidupi kehidupan si Marta itu? Pasti yang kedua. Siapa yang menghidupi kehidupan Maria? Oke. Jadi saya ngetes dulu karena ternyata masih slogan kita khotbahkan. Tadi saya pikir mau pulang early. Karena begitu Maria semua angkat tangan. Jadi harus dengar khotbah hari ini. Karena ternyata cuma fans. Oke, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini baca baik-baik ya, pelan-pelan karena kita akan banyak bahas dari sini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini yang fansnya Bapak Ibu itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 kita baca dengan suara yang paling keras, semangat, antusias, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ibu-ibu, kalau ada seorang pria, kita masih single, cinta sama kita, tapi gak pernah ngomong I love you sama kita. Ibu-ibu mau gak kawin sama dia? Gak pernah traktir kita. Gak pernah ngasih kado. Kita ragukan cintanya. Boleh sih langka loh spesies ini. Dari satu sekolah tuh semua ya 6, 5,5, dia tuh 8 loh. Wah, luar biasa. Tapi kita gak mau karena dia gak pernah mengekspresikannya. Ketemu kita bengong, senyum, di hati kita bertanya, apa kelainan kah? Karena kita pengen cinta itu diekspresikan. Jadi kembali kepada ekspresi cinta, kita akan belajar dari 2 orang. Lalu ada 3 kolom saya bikin. Mau Marta dulu, Maria dulu? Marta lah, kasihan udah yang fans cuma 3 orang. Kita Marta dulu, baru yang kedua adalah Maria. Lalu yang ketiga, biar sama enak, Tadi saya mau Martono, cuma dia singer, saya gak enak. Martabak atau Markisa? Siapa yang pilih martabak? Wah, itu kesukaan kita semua, cuma dosa terlalu berat. Martabak, ini grup kita ya.
Jadi Marta punya cara mengekspresikan kasih sendiri, Maria punya mengekspresikan. GB Gilgal kita panggil grup martabak, biar nggak ada yang tersinggung. Siapa penggemar martabak di tempat ini? Aliran coklat, keju, coklat keju. Coklat keju dengan pisang dan susu kental manis. Iya, luar biasa sekali. Kayaknya minggu depan mesti Adera yang khotbah nih. Saya itu kalau ngomong martabak saya itu nggak tahu kenapa menyala-nyala. Kenapa martabak di luar negeri sama di Indonesia beda? Dari keringat udah beda. Kok gitu aja lama sih mikirnya? Kan cuaca kita panas ya enggak? Terus mari, jadi Bu, ini gimana jadi setengah atau satu? Kan jadi perpaduan ini tuh martabak sini udah paling enak. Ngobrol sembari jualan. Oke, kembali ke firman. Marta, Maria kita grup martabak. Coba kita pelajari. Marta ini, jadi dua-duanya mengekspresikan kasih loh. Kita jangan sampai, oh aku sih Maria, oh Marta tuh gak benar. Ingat, kita sesaat kan meninggal kemana? Meninggal kemana? Loh kok gak yakin keselamatan? Kita meninggal kemana? Marta dan Maria sudah di mana? Kalau kita pilih salah satu, ketemu dia gak enak loh. Nanti di sana kita salah tingkah. Oke, jadi kita netral aja, kita geng martabak. Oke, Marta itu katanya sibuk. Marta sibuk, Maria itu duduk. Saya selalu mengibaratkan hubungan saya dengan Tuhan tuh dia Bapa, kita anak. Kita tuh mempelainya Kristus. Jadi hubungannya bisa suami istri, bisa sahabat. Tapi banyak saya memakai hubungan anak dan Bapa. Menurut Bapak Ibu Saudara, ekspresi kasih anak kepada Bapa bagusnya sibuk atau duduk? Duduk, anak kecil kita pangku-pangku. Masih ingat anak kita waktu baru nguap. Kita paling semangat, ya yang cepetan cium-cium, wangi banget. Anak mami gitu kan. Aduh, rasanya kita gitu mulai ngerangkak, mulai jalan. Naik pohon kan, anak kita kan. Gelas pecah, pot pecah, segala kan itu anak. Sampai kita udah sakit pinggang. Siapa pernah ngalami fase-fase itu? Kenapa pinggang saya ya? Oke. Di saat itu kita pengen anak kita sibuk atau duduk? Duduk tetap. Akhirnya dia besar. Dia besar, kita kan masak piring kotor. Dia nggak ambil, dia nggak bersihin. Lalu pulang sepatu dilempar, ya kan? Dia cuma duduk main game. Kita lebih senang anak kita duduk atau sibuk bantuin kita? Tuh nggak punya prinsip. Tadi lebih senang duduk. Terus gimana sih? Terus kan lebih senang sibuk. Jadi menurut saya ekspresi kita mengasihi Tuhan, duduk bagus, dengerin Tuhan, ada saat-saatnya. Bapak Ibu nanti ya kalau udah mulai anak kita gede, ke anak saya sendiri, kadang saya lagi duduk sendiri di ruang tamu, dia nyamperin, Dad lagi ngapain? Dia elus-elus saya, lagi cari lagu, saya bilang buat nanti. Lagu apa sih nih? Saya bantuin. Duduk nonton lagu sama saya berdua gitu. Nggak ngapa-ngapain, saya seneng aja. Jadi saya ngebayangin, Bapak di surga tuh seneng kalau pagi-pagi entah yang orang malam seneng malam duduk, diam sama Tuhan tuh Bapak seneng loh. Tapi kalau sampai 35 tahun duduk terus kita gigit itu anak kerja loh. Cari pacar. Jadi harus balance. Nah, geng martabak. Kita nggak usah ikut Marta, nggak usah ikut Maria. Nah, ini renungan isi sendiri. Saya pernah khotbah ini di Morning with Jesus, judulnya Only One Thing is Needed. Tapi saya khotbah tentang hal yang utama. Ini saya ambil dari sisi yang lain. Jadi ekspresi kasih yang satu sibuk, nggak bisa diam. Saya buat ini karena cinta Tuhan loh. Jadi kita melayani anak, melayani suami, kerja di kantor itu pelayanan. Tapi jangan sampai, ya pokoknya kan saya kerja bagus kan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau perusahaan saya besar, anak-anak saya jadi juara, anak kita jadi orang. Tetangganya bingung, emang anak kita monyet. Pokoknya terserahlah anak kita jadi apa, semuanya bagus gak memuliakan Tuhan. Tapi ada saatnya Tuhan mau kita duduk. Yang kedua kita lihat, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi si Maria ini dekat. Dan bener ya, Maria yang dekat kan? Marta karena sibuk jauh. Bapak Ibu Saudara kalau punya orang-orang kita sayang, punya anak, lebih senang anak itu dekat atau jauh?
Dekat atau jauh? Loh kok saya suka lihat, udah jangan ketemu mama mesti selesai nih film serinya, ntar besok ketemu teman-teman arisan, nggak nyambung lagi ceritanya Emily in Paris gitu. Udah sama papa nih anaknya nih pak, tolong pak, anak lu nih atur gitu. Lebih seneng dekat sama anak atau jauh? Jadi nggak pernah ngusir anak nih. Udah coba main-main di kamar semua berisik, mami pusing nih. Nggak, ini cuma gambaran aja. Maria dekat sama Tuhan. Marta jauh sama Tuhan. Biasanya yang suka dapat bocoran rahasia yang jauh atau dekat? Yang harusnya nggak terceritakan jadi terceritakan. Cuma lu doang nih, karena gue dekat sama lu nih. Lu jangan cerita sama orang-orang lo ya. Besoknya satu RT tahu. Bisa kompak gitu kan? Itu bahaya dekat. Pengen tahu ekonomi ke depan seperti apa? Pengen tahu masa depan kita seperti apa? Mau dekat-dekat sama Tuhan. Udah jauh sama Tuhan, Tuhan kau belum jawab doaku. Ya lu jauh salah sendiri. Dekat lebih banyak dapat bocoran. Bagus banget ini loh. Nah itu, bagus ini dekat. Orang tuh semakin dekat sama Tuhan tuh bawaannya tenang. Gak gampang emosian, gak gampang marah-marah. Orang ya kalau udah jauh dari Tuhan biasanya suka sibuk gak karuan. Saya gak bilang sibuk, jelek, jauh, jelek. Jadi ini kita mau belajar dari Marta dan Maria untuk hidup kita tuh gimana mengekspresikan kasih. Tim martabak, isi ya. Saya coba iseng jawab yang ini. Siapa yang aliran Maria dekat banget sama Tuhan? Yang aliran Marta jauh? Yang oke. Yang kadang dekat, kadang jauh sama Tuhan? Oke. Yang ketiga, kita akan belajar 23 hal aja ya, perbedaan Maria dan Marta. Ada masalah? Oke. Berarti sampai nomor berapa nih sekarang? 3 ya. Kita baca lagi ayatnya. Perempuan itu punya seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mendengarkan perkataannya. Jadi dia tuh mendengar perkataannya. Nah yang satu lagi ngapain si Marta? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, dengar baik-baik nih. Orang pelayanan nih. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi yang sementara satu mendengar, yang satu apa? Menuntut. Saudara bayangin ya. Orang yang di rumah kita melayani kita sih. Masak, mandiin anak, beres. Pokoknya lampu gak pernah mati, kucing hamil teratur, semua beres. Tapi ngomong terus, masak pusing, besok masak apa pegal. Masakin catering bosan, masak begini kepedesan, kurang asin. Tapi ada makanan. Mau gak Pak punya istri kayak begitu? Suami pulang kerja, terus duit ditransfer gak pernah telat. Pokoknya inflasi berapa dia ikut transfer, pokoknya baik jalan-jalan. Sekarang keluar negeri itu mahal, jalan-jalan sekali di rumah. Kenapa? Udah gitu belanja, orang masih ada barang di rumah, ini dibeli, itu dibeli. Makan banyak banget kayak King Kong. Terus traktir makan semua, ngoceh terus. Mau punya keluarga kayak gitu? Ya mau. Ada banyak orang nih, kalau dia jauh sama Tuhan, sibuk masih pelayanan, ngomong terus. Pernah ketemu pelayan Tuhan kayak gitu? Pendeta ngomong enak, kita suruh berdiri, aster di belakang. Bukan yang ini maksudnya, ini cuma jadi contoh. Baktian nambah terus, gak mikir apa, doer nyanyi 6 kali. Dia pelayanan, singer terus, tapi terus komplain. Bisa ngebayang gak Tuhan yang disenangkan tuh hatinya gimana? Dia pengen ini, gue matiin nih mic-nya, gitu kan. Nah untung makanya kita gak pernah jadi Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan, gue matiin nih mic-nya. Jadi melayani tapi nuntut. Nah itu orang yang terlalu sibuk, jauh dari Tuhan, bawanya komplain, ngedumel, marah. Tapi kalau orang yang duduk sama Tuhan, dekat, tenang, ngadepi hal yang gak enak juga. Tuhan, apa rencana Tuhan ya? Aku ditambahin tugas jadi 6 kali singer. Mungkin aku dipercaya Tuhan. Orang yang tahu banyak, dipercaya banyak. Yang penting walaupun 6 kali, Tuhan senang deh, gitu. Tenang, dia ngadepin suami, wah Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku gigit atau aku kasih senyum? Kasih senyum, gitu. Tenang, dia dengar dulu.
dia terima, dia respon, reaksinya penuh dengan hikmat Tuhan. Udah mulai gak ada amin. Baru nomor 3, tim martabak yang lebih mana nih? Lebih tenang ngedengerin atau lebih banyak nuntut? Orang udah begitu banyak komplain nuntut, kita udah mau lihat, ini orang bisa lagi ke arah burnout. Mau di pelayanan, di kerjaan, udah terlalu banyak. Next, yang keempat. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bahasa sehari-hari ya. Tuhan, sini deh. Saya mau ngomong sesuatu. Lihat si Maria tuh duduk, berat pantat, males kayak dia. Tuhan seneng punya orang kayak begitu. Suruh bantuin dong. Buta kali dia gak lihat orang lagi sibuk. Komplain. Jadi hubungannya dengan saudaranya rusak. Kita tulis ya. Marta hubungan terganggu. Pernah diceritakan gak Maria komplain? Hubungan baik. Masih inget gak saya pernah ngajar gini? Kalau yang kesini benar, hubungan dengan Tuhan benar, kesininya benar. Ini ke atas vertikal atau horizontal? Kalau yang vertikalnya benar, horizontalnya benar. Kalau ininya nggak benar, perlu dicek hubungan kesininya benar atau enggak. Lihat ya, Marta sibuk jauh dari Tuhan, nuntut, komplain, ngedumel, hubungan sama orang lain terganggu. Dia merasa diri paling benar, nyalain orang lain. Lihat orang lain, lihatnya negatif terus, minus terus. Itu saatnya kita berhenti, ini saatnya kita duduk dan dengerin Tuhan. Berarti kalau jadi gembala lebih senang punya jemaat yang kebanyakannya duduk. Hari ini kenapa gereja kosong? Oh lagi pada duduk sama Tuhan. Terus kita bawa anak-anak kebaktian, pastor ini anak saya kok gak ada yang ngajar. Oh tim kita lagi duduk sama Tuhan. Jadi kira-kira lebih bagus duduk atau sibuk? Duduk bagus, sibuk bagus. Tim martabak pilih yang mana? Ini kita jawab sendiri nanti. Saya sibuk, capek. Berapa kali saya bilang, Cak, nungguin you belajar jadi gak kuat, tidur dulu. Oke deh, tidur dulu, doa sama mami ya, gak kuat. Bless, isi saya pagi bilang, kamu tidur, enak banget. Udah capek. Saya ngerti, saya harus balance antara kehidupan Maria dan Marta menjadi seorang martabak. Jadi, kayak kemarin contoh waktu saya 2 minggu lalu, saya gak ada kan, saya ke Seattle kan. Ke Seattle, itu connecting flight-nya gak bagus. Jadi dari Singapura Seattle 15 jam. Kok saya lagi feel, memang saya jarang nonton. Saya gak mau nonton, saya gak mau sentuh entertainment, gak mau dengar musik. Saya cuma mau dengan Tuhan, saya baca. Tidur kan gak bisa lama saya. 2 jam bangun baca, nyatet banyak hal Tuhan mau ngomong. Pulang Seattle Singapura juga gitu. 15 jam duduk, saya belajar jadi Maria. Tenang tuh yang rasa dulu kenapa sih ini gini. Tenang. Satu masalah Tuhan bicara, satu pertanyaan Tuhan jawab gitu. Jadi kekristenan kita dalam mengekspresikan kasih itu mesti balance. Duduk bagus, sibuk bagus. Yang nomor berapa sekarang? 5. Apakah kita belajar sesuatu sampai di sini? Yuk lanjut ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Berarti yang kelima, orang yang jauh dari Tuhan, yang sibuk dan gak pernah duduk, hidupnya banyak khawatir dan susah. Ngebayangin gak sih ya, anak saya Carissa, dia tahu saya sayang dia. Tiap kali duduk di sebelah saya lagi makan nih, aduh Dad, pesen gak ya minum ya? Minum lah, kan nanti seret. Kalau seret atau serak sih? Seret. Tapi nanti Dedi cukup gak uangnya bayar? Kesel gak? Terus diantar sekolah ya. Dad ini kan udah tanggal 16 April bulan Mei. Dedi bisa bayar uang sekolah gak? Terus mukanya susah gitu. Terus gue nganter anaknya ke sekolah mukanya susah. Kan dipikir KDRT kan ini anak dianiaya apa di rumah. Tersinggung gak? Bayangin ya, kalau orang deket sama Tuhan hidupnya khawatir dan susah, wah itu berat sekali, itu menghina Tuhan.
Berarti orang yang khawatir dan orang yang suka susah, kemungkinan dia jauh dari Tuhan. Bagus banget ini. Udah jangan minum Panadol terus, obat tidur. Stres. Deket aja sama Tuhan. Nah berarti sebaliknya si Maria tuh gimana? Kan Marta ngomong terus kan, Maria duduk aja. Dia tenang dan happy. Bapak Ibu setiap hari pergi, Jokowi nemenin kita. Nggak pernah mandi. Orang ngomong seenak aja jadi sopan sekarang. Ada ketenangan nggak? Mau ngadep minta kredit bank, ditemenin sama Presiden RI. Kemungkinan besar gol nggak? Wah Pak, kalau ada laporan Pak Jokowi tuh gini. Tehek kan itu. Ini yang di sebelah kita raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang punya langit, bumi, beserta segala isinya. Gimana sih? Suka khawatir dan susah yang gak jelas begitu? Coba bilang sama-sama tenang, happy. Sekali lagi, tenang, happy. Lihat muka sebelahnya sekarang, coba langsung dideteksi. Kita kembali ke tim martabak. Tim martabak, ini nama Bapak Ibu yang pilih loh, pilih martabak. Lebih suka tenang, happy, atau khawatir dan susah? Kebanyakan mana nih tahun 2023? Simple. Yang keenam. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kalau ada yang terbaik, berarti ada yang jangan langsung negatif tuh, ada yang baik. Masa langsung kurang baik? Enggak baik, kurang baik, baik. Dari baik, ada yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dikasih liburan gratis, suruh pilih hotel. Pilih ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, gratis. Pilih yang mana? Apakah bintang 3 jelek? Tidak, baik. Tapi ada yang terbaik. Mengekspresikan kasih, ya saya sih orang memang gak ekspresi. Tapi kamu gak pernah ngomong I love you waktu kawin? Gitu. Waktu kawin 47 tahun lalu itu udah merdeka belum Indonesia, gue lupa. Itu 47 tahun lalu Om. Saya aja yang bukan istrinya emosi kok. Jadi itu baik, Om baik. Waktu kawin lalu baik Om. Cuma lebih baik lagi kalau Om ucapkan setiap hari. Bapak Ibu Saudara sibuk baik. Tuhan bilang kalau ada yang terbaik kenapa pilih yang baik? Kan semuanya anugerah, Tuhan kasih free. Ada yang nafas di sini bayar pakai argo, 2.000, 7,5, 15.000, mati aja kali Tuhan. Orang sampai akhir bulan gak bisa bayar. Dikasih semua gratis, mau pilih yang terbaik. Bapak Ibu, bapak-bapak waktu kejar ibu-ibu pacaran dulu ngasih yang baik atau terbaik? Terbaik. Traktir makan? Terbaik, itu yang saya lakukan 3 kali, habis itu kan dana habis. Yang itu hari kamu, istri saya tuh suka lupa, yang itu hari kamu ajak makan enak, yang mana lu agak pura-pura, yang mana? Yang itu, yang tempatnya gelap, kalau udah gelap ada lilin biasa lebih mahal tuh. Kalau yang petromak, yang terang benderang lebih murah. Kan baru makan baru, ya aku suka banget katanya. Oh mau lagi ya? Ya udah kan di pre-marriage jadi harus jujur. Jujur itu kunci, di mana ada keterbukaan itu kunci pemulihan kan. Yakobus 5 ayat 16 kan. Lus, gak ada budget Lus. Itu mah aku aja yang baru, puji Tuhan. Enak, orang jujur tuh enak. Oke yang ketujuh yang terakhir. Udah pacaran gengsi gimana kawin nanti. Kalau kita memulainya dengan gengsi, kita mempertahankan dengan gengsi. Guys, yang masih single terbukalah di awal. Tapi aku ditinggal terbuka, berarti dia bukan yang terbaik. Gitu aja. Yang ketujuh. Yang tepuk tangan pasti yang lagi budgetnya mepet. Oke. Wah ini pastor sama banget sama kita. Yang ketujuh. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti Maria ya tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil. Ini bisa diambil. Nah saya jelasin ya, apa sih ini artinya? Bapak Ibu Saudara kan bilangnya gak bisa duduk sama Tuhan karena terlalu sibuk kan.
kerja karir kan kalau aku jadi presidir kan Tuhan suka. Betul, Tuhan dimuliakan, tapi jabatan bisa diambil nggak? Kita bisa dipecat kapan aja. Tapi makanya saya jadi pebisnis, pastor. Loh, kan ada kompetitor. Tagihan orang bisa nggak bayar, orderan bisa diambil. Ya bisa aku kan spend time sama keluarga. Anak bisa diambil nggak? Bisa. Anak saya cewek 1. Kan berapa tahun lagi saya udah mesti siap selesai kuliah. Selamat malam om. Selamat malam tante. Izin dulu tante bawa Carisa, om mau pergi. Pulang jam berapa? New Life lulusan tahun berapa? Men's Camp 1, 2, 3? Oke, itu beberapa kata sandi yang siap-siap aja. Kamu kebaktian berapa? FCL siapa? Udah harus tuh selalu semuanya. Terakhir nomor rekening. Nah, jadi kembali ke sini. Anak bisa diambilkan. Oke. Siapa yang suami istri pengen umur panjang sampai mau memisahkan kita? Siapa yang sana meninggal bersamaan? Ya apa sih pastor ngomong? Kan yang pokoknya nanti ya 5 Desember 2070 kita bareng ya. 1, 2, 3. Nggak, mana bisa mati kompak. Feeling Bapak Ibu Saudara. Biasa di Indonesia survei suami jalan dulu atau istri jalan dulu. Itu yang udah kesel sama suami. Suami pak. Oke, enggak itu Tuhan lah. Udah kembali. Jangan ngomong yang enggak. Tapi diambil kan. Kita ngurus sibuk anak sampai gak punya waktu sama Tuhan. Dia ambil. Semua diambil. Kita sih rawat muka pastor. Lu setrika terus. Lu botox terus turun. Udah sampai gak bisa senyum kan. Kok gue udah lucu lu gak ketawa? Udah ketarik, udah gak bisa. Kecantikan itu hilang. Metabolisme melambat. Tapi Tuhan bilang akulah yang awal dan yang akhir. Apa sih yang kita perlu? Berkat. Sumber berkat siapa? Tuhan. Sehat. Sumber kesehatan, kesembuhan siapa? Tuhan. Aku sih gak perlu kaya, damai. Sumber damai siapa? Tuhan. Sumber ketenangan? Tuhan. Dia sumber segala sumber. Kenapa lu sibuk kagak karuan? Tim martabak isi di rumah. Tuhan cuma kasih contoh Marta dan Maria. Ya, kita nyanyi cinta Tuhan. Ya, saya cinta Tuhan. Tuhan bilang gini, ekspresinya mana? Kita disayang orang aja gini, kita mereka cium apa? Cium papi, cium mami. Kita pengen ekspresi. Tuhan yang kasih kita hidup hari demi hari, tahun demi tahun, nunggu tiap hari. Minggu lagi baru. Minggu depan lagi. Ekspresi cintanya cuma mingguan. Sedangkan Tuhan cinta kita harian. Doa saya supaya kita bisa mengekspresikan kasih dengan benar. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu dengan yang udah lama gak pernah ekspresikan cinta. Yuk sama-sama. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yuk, yang mau mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Ingin selalu bersekutu dengan. Ini yang gak bisa diambil daripada kita. Ini yang kekal. Ini yang terbaik. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita mungkin nanya, duduk tuh ngapain? Ini yang kita buat dengan Tuhan. Ingin selalu bersekutu dengan. Jangan terburu-buru, nikmati detik demi detik, menit demi menit. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Kita lupa bahwa ada yang sedang menikmati kita. Tapi kita terburu-buru sibuk untuk banyak hal yang bisa diambil dari hidup kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara mungkin tanya, ngapain sih duduk? Saya banyak alami Tuhan hibur, Tuhan peluk, Tuhan bicara sama saya. Ada FCL tanya, Bapak saya aja mimpin 15 orang aja puyeng Pak kadang-kadang. Bapak tuh mimpin banyak orang gimana? Saya bilang saya gak kuat. Cuma saat saya duduk, saya dengar Tuhan, saya tenang. Tiba-tiba Tuhan kasih kekuatan. Saya bisa tenang, happy, ngadepin kehidupan. Karena mengekspresikan kasih itu seringkali gak harus melakukan sesuatu. Cuma duduk, itu adalah kasih kepada Tuhan. Dan seringkali saya ngalami hal seperti ini. Kita nyanyi sama-sama. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Apapun keadaanmu saat ini katakan, ku di tanganmu. Saya bisa rasa hati Tuhan dekat sekali. Merasakan apa yang saya rasakan di saat ini. Amin. Tak pernah ditinggalkan. Bapa, ini anak-anakmu, kami percaya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kau yang sakit, kau yang susah, apapun katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh, di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, kami percaya Tuhan tak pernah ditinggalkan. Angkat kedua tangan kita dan sama-sama katakan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan, ini kami, seringkali kami gagal. Kami lebih banyak seperti Marta. Mungkin kami lebih banyak seperti Maria. Kami punya alasan, ya kita cemooh Tuhan. Dan kita gak pernah melayani. Melayani perlu, tapi duduk juga perlu. Ajar kami Roh Kudus untuk bisa mengekspresikan kasih kami lebih kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan selalu mengekspresikan sayang-Mu. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Biar hidup kami menyenangkan Tuhan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan,